Anies Baswedan, the next president. 2024 relatif masih jauh, tapi kasakusuk tentang siapa yang bakal dicalonkan sebagai presiden RI mendatang mulai bermunculan. Dari sekian banyak calon yang bermunculan tersebut, muncullah nama Anies Baswedan ke permukaan lengkap dengan beragam data survei tentang tingkat keterpilihan beliau yang teratas dibanding tokoh lain. Sayangnya, mengacu pada calon presiden sebelumnya, baik sejak era Soeharto hingga era reformasi, bisa dikatakan justru yang namanya calon presiden terpilih itu muncul di menit-menit terakhir. Artinya, calon presiden yang sudah lama diperbincangkan biasanya di saat penentuan akhir justru tidak terpilih. Akankah Anies Baswedan bernasib sama? Karena lama jadi perbincangan, kemudian muncul sikap penolakan dari elit politik, kemudian tidak dapat kendaraan partai yang bersedia mencalonkan beliau. Minimal saat ini sudah ada Nasdem dan PKS yang secara informal, karena belum ada keputusan resmi partai yang memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai Presiden RI ataupun calon gubernur Jakarta 2024 mendatang. Memang belum cukup kursi untuk bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi calon presiden mendatang. Masih butuh dukungan dari partai politik lainnya. Namanya juga gosip, semakin sering jadi bahan perbincangan, kecenderungan untuk bosan juga muncul. Artinya, bisa saja Anies Baswedan yang awalnya jadi media darling, minimal di medsos, karena faktor kebosanan jadi tidak diperbincangkan, apalagi jika YBS tidak menjabat lagi sebagai gubernur Jakarta 2022 mendatang. Intinya adalah memang relatif masih jauh membicarakan tentang bisa tidaknya Anies Baswedan sebagai calon presiden mendatang, walaupun hasil survei saat ini YBS menduduki posisi puncak tingkat keterpilihan YBS. Kesimpulannya, sekedar berandai-andai untuk mengisi waktu luang ya, boleh-boleh saja. Tentang benar tidaknya yang tergantung pada nasib. Jangankan jadi presiden, jadi gubernur Jakarta sejak tahun 2017 banyak yang tidak menyangka kalau Bapak Anies Baswedan bisa terpilih. Mengapa? Ya karena waktu itu kemunculan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di masa injury time. Partai Berkarya nilai Anies Baswedan, tokoh yang potensial jadi capres. Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah tokoh yang potensial menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Priyo mengatakan Anies Baswedan adalah tokoh yang cukup bersinar pada generasi saat ini. Hal itu disampaikan Priyo menanggapi pertanyaan apakah Partai Berkarya akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres dalam diskusi virtual pada Rabu 3 Maret 2021. Saya menilai Anies Baswedan, Gubernur DKI ini, termasuk salah satu tokoh muda yang bersinar. Tapi untuk Partai Berkarya masih terlalu pagi kalau bicara itu. Demikian ujar dia. Walau masih terlalu pagi, tapi boleh saya menilai jujur bahwa Anies Baswedan adalah tokoh pemimpin dari lapisan generasi sekarang yang bersinar. Meski masih berderet tokoh yang bersinar lainnya, demikian kata Priyo. Selain Anies, Priyo mengatakan saat ini Partai Berkarya sedang melihat beberapa tokoh muda yang juga memiliki potensi untuk dicalonkan sebagai capres. Lagi-lagi, ini masih terlalu pagi. Masih ada sederet tokoh lain yang kami masih hitung-hitung karena negeri ini bagus dan elok. Kalau yang memimpin terdiri dari racikan pemimpin dari berbagai warna. Demikian ucapnya. Seperti diketahui dalam survei simulasi semi terbuka yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis 22 Februari, Anies Baswedan menempati peringkat ketiga berdasarkan jumlah elektabilitas dengan capaian 10,2%. Anies Baswedan berada di bawah Prabowo di peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 22,5% dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 10,6%. Sebelumnya pengamat politik Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Ade Prayitno sebelumnya menilai bahwa Anies Baswedan dan Ridwan Kamil merupakan tokoh alternatif yang bisa dipilih untuk menjadi capres di 2024 nanti. Ade mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Partai Nasdem yang akan mengadakan konvensi pada tahun 2022. Menurut dia, konvensi yang dilakukan Partai Nasdem adalah untuk mencari figur politik yang bisa mempresentasikan partai tersebut untuk Pilpres ke depan. Kalau kita lihat elektabilitas tinggi itu ada pada sosok Prabowo Subianto, jelas dia enggak mungkin dipinang Partai Nasdem karena Ketua Umum Partai Gerindra. Lalu Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini juga tidak mungkin. Demikian ucap Ade dihubungi Kompas.com pada Jumat 26 Februari. Maka ia membuka peluang seluas-luasnya untuk mencari tokoh alternatif
yang bisa sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kalau saya lihat, yang memungkinkan bisa Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Demikian kata dia.